berpaling dan melihat wahyu Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Heart Voice. Dalam kesempatan ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul berpaling dan melihat wahyu Allah. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Wahyu pasal 1 ayat 10, di mana di sana dikatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ayat 11 katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yohanes menerima wahyu dari Allah, saat itu Yohanes di dalam keadaan yang tersisih, di dalam keadaan pembuangan di Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah satu tempat yang gersang di tengah laut. Karena Yohanes setia kepada kebenaran Allah, maka ia dibuang ke sana. Ia percaya kepada raja yang lain, yaitu Tuhan Yesus. Ia mencari kerajaan yang lain, yaitu kerajaan sorga, yang jauh lebih baik daripada kerajaan Romawi. Firman Allah dan kesaksian Yesus telah dipercayakan Allah kepadanya. Saudara-saudari, untuk melihat wahyu Allah dan mengenal ekspresinya, kita perlu tersisih bagi Allah. Rasul Yohanes sepenuhnya tersisih bagi Allah di Pulau Patmos. Ia juga dibawa ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi. Hari ini banyak orang Kristen yang kurang mengenal kebenaran, terutama karena mereka tidak mutlak tersisih bagi Allah. Hanya orang yang telah mengalami Patmos yang memiliki wahyu Patmos. Bukankah Yusuf di penjara, Musa di padang belantara, Daud di dalam penderitaan, dan Paulus di belenggu, baru semuanya memiliki wahyu yang segar? Mereka yang mencari kenyamanan dan kemuliaan dunia tidak menderita seperti Yohanes di Pulau Patmos, juga tidak memiliki wahyu Patmos. Saudara-saudari, kita sungguh perlu belas kasihan Tuhan, agar kita rela membayar harga berapapun untuk menempuh hidup mutlak tersisih bagi Tuhan. Kitab Wahyu bisa dibagi menjadi 4 bagian yang mencakup 4 visi besar. Semuanya dilihat Yohanes di dalam Roh. Yang pertama, terdapat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, atau di dalam Roh. Yohanes di dalam Roh melihat 7 kaki dian emas dan Tuhan yang berjalan di tengah-tengah mereka. Ini visi dalam ketiga pasal pertama di dalam kitab Wahyu. Yang kedua, segera aku dikuasai oleh Roh, atau di dalam Roh, dan lihatlah. Ini kita bisa lihat di dalam Wahyu pasal 4 ayat 2. Yohanes melihat tahta di surga, dan dari tahta itu dilaksanakanlah ke-7 meterai, ke-7 sangkakala, dan ke-7 cawan. Ini adalah visi mengenai tahta yang berhubungan dengan nasib dunia yang disebutkan di dalam pasal 4 sampai 16. Yang ketiga, di dalam Roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat. Wahyu pasal 17 ayat 3. Yohanes melihat Babel, pelacur itu, seperti yang terdapat di dalam pasal 17 sampai 20. Dan yang keempat, lalu di dalam Roh ia membawa aku. Wahyu 21 ayat 10. Yohanes melihat Yerusalem baru. Ini mencakup Wahyu pasal 21 dan 22. Untuk melihat wahyu gereja-gereja lokal, maka kita perlu berpaling dari pertimbangan pikiran ke dalam roh insani kita. Manusia itu tripartit, terdiri dari roh,
jiwa dan tubuh, seperti halnya yang dicantumkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Tubuh adalah kerangka di luar, memiliki kesadaran fisik. Jiwa adalah seluruh kepribadian kita yang memiliki kesadaran akan diri. Dan roh adalah organ bagi kita untuk menyembah Allah yang memiliki kesadaran akan Allah. Cara menggunakan roh kita adalah dengan berdoa sungguh-sungguh, sehingga dari dalam batin kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudara-saudari, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 11 sampai 20, gereja-gereja diwahyukan sebagai kaki dian. Istilah ini tidak pernah dipakai di dalam kitab-kitab lainnya di Perjanjian Baru. Sebagai kaki dian, gereja bersinar dalam kegelapan. Inilah fungsi gereja. Fungsi gereja tidak hanya untuk berkhotbah atau mengajarkan doktrin. Dalam malam yang gelap pekat di zaman ini, gereja harus memancarkan kemuliaan Allah. Inilah kesaksian gereja. Saudara-saudari, kita perlu berpaling kepada Tuhan, sebagaimana juga Yohanes berpaling ke dalam roh dan melihat eksistensi gereja yang sebenarnya. Melihat gereja menurut cara Tuhan melihatnya. Eksistensi gereja terbuat dari emas, yang adalah menyatakan kemuliaan Allah. Segala barang tidak dari emas akan terbakar habis, akan dihakimi dan dimurnikan. Hari ini ada banyak orang Kristen beranggapan perkara gereja adalah perkara kemakmuran yang duniawi, kedudukan yang duniawi, bahkan berkat-berkat yang duniawi. Banyak orang menjadi orang Kristen karena ingin mendapatkan berkat, kedudukan, harta yang duniawi. Kita perlu berpaling kepada Tuhan, berpaling ke dalam roh kita. Keberadaan dan eksistensi gereja adalah diri Allah tergarap dan tersusun ke dalam kita. Saudara-saudari, ada hal lain yang perlu kita perhatikan, bahwa kaki dian itu sendiri tidak memiliki terang. Penerangan pelita tergantung kepada minyak dan api. Ini adalah hal yang sangat penting untuk diingat. Jika kita ingin bersinar bagi Tuhan, maka kita harus senantiasa bersandar pada Roh Kudus dan terus-menerus mengambil bagian di dalam kekudusannya. Jika semenit saja kita tanpa minyak Roh Kudus dan api kudus, maka kita akan segera berhenti bercahaya. Kita sungguh berharap untuk bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Betapa kita mendambakan untuk menjadi terang dunia. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bawalah kami terus berpaling kepadamu, supaya kami dapat melihat gereja sama seperti yang Engkau lihat. Tuhan, kami mau mengalami pertambahan-Mu, hayat-Mu, sifat-Mu yang tersusun ke dalam kami, sehingga kami menjadi ekspresi-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.